Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita ini. Kita jumpa lagi di hari Senin dan suasana di sini masih suasana Lebaran. Dimulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, kita di sini liburan ya. Dan mulai hari Rabu, insya Allah durasinya akan saya tambahin karena udah banyak waktu yang luang ya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seketika itu juga Niko menerima tatapan peringatan dari Tiara. Karena dia tidak ingin Tiara merasa malu, dia terbatuk-batuk kecil dan menjelaskan, maksud saya baru saja tiba dan belum melakukan kunjungan. Tak disangka begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gary berteriak padanya, "Ayah, kamu berbohong. Kamu jelas-jelas tinggal bersama Nona Tiara saat terakhir kali ayah melakukan perjalanan bisnis." Ketika Pandu mendengar kata-kata Gary, tatapannya langsung berubah menjadi aneh. "Tiara, apakah kalian berdua?" Pandu menahan kata-kata yang ingin dia katakan, tapi tatapannya beralih bolak-balik antara Tiara dan Niko. Arti dari tindakannya sudah jelas dengan sendirinya. Rasanya kepalanya seperti meledak dengan keras sebelum wajah dan telinganya berada dalam bayangan merah tua. "Pandu, dengarkan penjelasan saya. Meskipun dia tinggal di sini selama 2 hari, dia tidur di sofa, sementara saya beristirahat di kamar. Tidak ada yang terjadi di antara kami." Tiara mencoba menjelaskan kepada Pandu, akan tetapi hal itu tidak memberikan efek yang besar karena hal itu malah memberinya kesan bahwa dia ingin menutupi sesuatu. Pandu yang canggung berkata, "Tiara, ini masalah pribadimu. Kamu tidak perlu menjelaskannya kepada saya." Saat dia memeluk Gary dalam keheningan, dia merasa sangat pengap. Jelas sekali bahwa Pandu telah salah paham. Tiara yang marah kemudian memelototi Niko dengan marah. Tatapannya seakan memarahinya karena dia telah merusak reputasinya yang tidak bersalah di depan saudaranya. "Niko, lihatlah apa yang telah kamu lakukan." Niko segera memahami makna di balik tatapan Tiara. Setelah itu dia menyeringai pada Tiara. Itu sangat menyeramkan, seolah-olah itu membawa semacam pesona yang memikat hati orang-orang. Melihat seringai pria itu, Tiara merasa jantungnya berdegup kencang dan nafasnya bertambah cepat. Tiba-tiba dia merasa bahwa suhu di dalam ruangan itu sedikit panas dan pengap sambil membuat pipinya memanas. Untungnya suara lembut Gary terdengar saat itu menyelamatkan Tiara dari jurang kesengsaraan. "Nona Tiara, apakah kita masih akan melihat-lihat rumahmu?" Tentu saja, tentu saja." Setelah mengucapkan kalimat ini, dia membawa Gary dan melarikan diri dari tempat kejadian. Niko tidak bisa menahan tawa saat melihat itu. Sementara itu, Pandu mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa karena dia tahu ini adalah cara Tiara dan Niko untuk bergaul satu sama lain. Setelah melihat-lihat isi rumah, mereka mengobrol sebentar di ruang tamu dan langit di luar telah berubah menjadi gelap tanpa mereka sadari. "Saya sedikit lelah. Saya ingin pulang untuk beristirahat. Pak Niko, bagaimana dengan Anda berdua?" Pandu berdiri dan berencana untuk pergi.
Hanya saja suara Gary terdengar sebelum Nico bisa menanggapi. Ayah, saya tidak ingin kembali ke hotel bersamamu. Saya ingin bermalam dengan Nona Tiara di sini. Dengan itu, Gary memeluk lengan Tiara dengan erat dan menyatakan tekadnya melalui tindakannya. Saya tidak ingin kembali ke hotel dengan ayah. Bagaimana mungkin ayah yang dingin bisa dibandingkan dengan Nona Tiara yang wangi? Nona Tiara, apakah tidak apa-apa jika saya menghabiskan malam bersamamu? Saya berjanji akan patuh. Mungkin karena Gary takut Nico akan menolak sarannya, oleh karena itu dia mulai bertingkah seperti anak manja terhadap Tiara lagi. Tiara tidak bisa menolak, jadi dia langsung menyetujuinya. Oke, kamu pasti bisa. Nona Tiara, kamu yang terbaik. Gary yang bahagia bertepuk tangan. Nico tertawa dan menoleh ke Pandu sebelum berkata, Kenapa kamu tidak kembali ke hotel dulu? Saya harus berurusan dengan sesuatu yang lain. Sambil berbicara dia menatap Tiara dengan tatapan penuh arti. Mengikuti tatapan Nico, Pandu melihat pipi Tiara memerah karena malu dan langsung pergi setelah menerima petunjuk itu. Hanya Tiara, Nico dan Gary yang tersisa di ruang tamu, yang menyebabkan suasana menjadi sedikit tegang. Secara khusus Tiara memperhatikan bahwa penampilan Nico terlihat gelap dan dalam. Itu membuatnya merasa tidak nyaman. Wah, ini sudah larut malam. Saya akan mengajak Gary untuk mandi. Dia terbatuk-batuk pelan terlepas dari apakah dia ingin berbicara atau tidak. Dia menggendong Gary dan pergi ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, suara sayup-sayup air terdengar dari kamar mandi sebelum diikuti oleh suara Gary dan Tiara yang tertawa. Saat Nico mendengarkan suara-suara itu, sebuah kelembutan yang belum pernah dia lihat orang lain muncul di wajahnya. Pada saat itu dia merasa bahwa hidupnya tidak pernah lebih memuaskan daripada sekarang. Setelah mandi, Gary masih sangat bersemangat dan tidak bisa tidur sama sekali. Mungkin karena dia sudah lama tidak bertemu dengan Tiara, sehingga dia tetap berada di dekatnya untuk bermain di ruang tamu. Tiara juga sangat sabar terhadap Gary saat dia mengeluarkan mainan yang biasanya dia belikan untuknya. Ketika dia melihat mainan-mainan itu, dia sangat gembira. Nona Tiara, saya sangat mencintaimu. Dengan itu dia berlari ke dalam pelukannya. Kepala kecilnya menempel di dada Tiara dan suaranya yang imut dipenuhi dengan nada yang menyenangkan. Tiara memeluk Gary dengan erat dan senyum sumringah terlihat di wajahnya yang sebesar telapak tangan. Gary, saya juga sangat menyukaimu. Keduanya saling terpaku satu sama lain saat mereka tertawa sambil duduk di sofa. Sementara itu, Nico duduk di sela-sela dan menemani mereka sementara tatapannya yang lembut mendarat pada Gary dan Tiara. Lampu langit-langit telah menggambarkan adegan di mana mereka adalah keluarga yang bahagia, dan itu membuat orang gembira. Beberapa saat kemudian, Gary menjadi kelelahan setelah bermain. Kemudian dia bersandar pada Tiara dan tertidur dalam keadaan linglung. Saya akan menggendongnya ke kamar dulu, bisik Tiara kepada Nico. Setelah itu, dengan hati-hati dia menggendong Gary dengan lembut berjalan ke kamar. Beberapa menit kemudian dia berhasil menidurkan anaknya. Begitu keluar dari kamar tidur, dia melihat seorang pria sedang beristirahat dengan santai di sofa. Diberkahi dengan wajah yang tampan menyerupai hasil karya seni yang luar biasa.
Wajah itu berubah menjadi agak misterius di bawah sorotan cahaya. Tiara tertegun sejenak, kemudian dia menghampiri dan bertanya, "Kapan kamu akan kembali ke hotel untuk beristirahat?" Menatap gadis di depannya, Niko tidak segera menjawabnya. Sebaliknya dia mengulurkan tangannya dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dengan demikian, gadis itu dipaksa duduk di pangkuannya ketika suara pria itu terdengar di telinganya. Suara rendah namun merdu. "Kamu hanya intim dengan Gary dari sore sampai sekarang tanpa ada waktu untuk saya. Tidakkah kamu pikir kamu perlu memberikan kompensasi untuk saya juga?" "Siapa bilang saya tidak pernah peduli padamu?" Tiara cemberut. Niko diam dan menatap lurus ke arah Tiara, seolah-olah dia menuduh Tiara mengabaikannya. Tiara sepertinya mengerti tatapan menuduh di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia menggoda, "Saya tidak menyangka bahwa Pak Niko dari grup Samuel benar-benar cemburu pada putranya sendiri. Jadi, kamu akan memberikan kompensasi pada saya atau tidak?" Niko sama sekali tidak keberatan dengan godaan Tiara. Dia menundukkan kepalanya sedikit dengan tatapan yang mengatakan jika Tiara tidak setuju, dia akan mewujudkan keinginannya dengan paksa. Saat dia mencium aura dingin yang berasal dari pria itu, jantungnya berdegup dengan kencang. Tiara tanpa sadar bersandar ke belakang untuk menciptakan jarak sementara di pipinya yang semula putih mulai memanas. Niko melindungi Tiara, mencegahnya jatuh ke tanah. Melihat Tiara yang linglung, Niko mendengus dari lubang hidungnya. Tiara tersentak dari lamunannya sementara wajahnya menggambarkan ekspresi tak berdaya. Kemudian dia memberikan senyuman manis dan bertanya, "Baiklah, katakan pada saya apa yang kamu inginkan untuk kompensasi." "Kamu tidak tahu." Tatapannya menjadi gelap saat dia menatapnya dengan mata yang suram. Bahkan ada jejak keseksian dalam suaranya yang serak. Mengedipkan matanya, dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu akan melontarkan pertanyaan padanya. "Bagaimana saya tahu? Bagaimana kamu ingin diberi kompensasi?" "Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Saya pikir ini juga bisa dianggap sebagai reuni kita setelah berpisah sekian lama. Tidakkah ada sesuatu yang ingin kamu ungkapkan?" Niko memberi isyarat kepada Tiara. Ketika Tiara mengerti apa yang diisyaratkan Niko, dia teringat adegan di mana karakter pria dan wanita dalam film atau drama dipertemukan kembali setelah sekian lama berpisah. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap menangkuk wajah Niko dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Sentuhan lembut dan hangat segera hilang setelah sentuhan cepat, tetapi meninggalkan sisa rasa yang tidak berkesudahan bagi penerimanya. "Apakah ini cukup baik?" Sepasang mata Tiara yang berembun memandang sekeliling dengan pipinya yang merah merona. Namun dia malu untuk menatap Niko. Niko memandang pipi Tiara yang memerah menyerupai buah persik matang yang memancarkan aroma yang memikat. Mereka membuat orang ingin memetiknya untuk dicicipi. Memikirkan hal ini, dia benar-benar melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Dia menekan bagian belakang kepala wanita itu dengan satu tangan sebelum menciumnya. Sementara itu tangannya yang lain melingkari pinggang ramping Tiara dengan erat.
Setelah itu, dia memperpendek jarak di antara tubuh mereka sampai mereka benar-benar menempel satu sama lain. Aroma yang dimiliki Tiara sendiri membawa rasa memikat yang tidak dapat dihentikan Nico, bahkan jika dia menginginkannya. Di bawah ciuman Nico yang sangat terampil, Tiara merasa bahwa dia menjadi pusing dan hanya bisa bereaksi dan merespon secara naluriah. Ciuman mereka menjadi semakin instan sampai pada titik di mana bahkan udara di sekitarnya menjadi lebih tipis, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah mengabur sehingga keduanya hanya bisa melihat satu sama lain di mata mereka. Setelah ciuman berakhir, Tiara hampir kehabisan nafas, sementara bibirnya bengkak setelahnya. Dia terengah-engah sambil berbaring dalam pelukan Nico dengan perasaan bahwa semua energinya telah terkuras. Keadaan Nico pun tidak lebih dari Tiara. Wajahnya yang tampan berkerut di bawah senja saat dia menahan diri, sementara kecerahan sepasang mata hitamnya mengejutkan Tiara. Mengencangkan cengkeramannya di pinggang Tiara, Nico tampak seperti ingin meremas Tiara ke dalam tubuhnya. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya menenangkan emosi mereka yang melonjak. Namun Tiara masih dalam pelukannya. Meraih satu tangan Nico, Tiara menautkan semua jari mereka yang membuat mereka terlihat serasi. "Apa kamu merindukan saya selama ini?" Mengangkat kepalanya, Tiara melihat rahang Nico yang bersih dengan matanya yang berembun. Sambil agak menunduk, pria itu menjawab dengan suara rendah dan dalam, "Tentu saja, saya merindukanmu dan kamu." "Saya juga sangat merindukanmu dan saya merindukan Gary. Terkadang saya ingin bertindak impulsif dan kembali untuk menemui kalian dan mengabaikan segalanya." "Kalau begitu, pulanglah." "Lupakan saja. Meskipun terkadang saya merasa kesepian di sini, saya tidak selalu merasa seperti itu." Tiara menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Selain itu, karir saya baru saja mendapatkan momentum. Jika saya pulang sekarang, itu berarti saya harus mulai dari nol lagi. Lalu, bukankah usaha saya sebelumnya akan sia-sia?" "Selama kamu bahagia, jika yang terburuk terjadi, saya akan membawa Gary untuk mengunjungimu saat saya luang." Ada jejak rasa sayang yang tak terlukiskan dalam kata-kata Nico. Saat dia mendengarkannya, dia merasa sangat manis hingga seperti seseorang menuangkan sebotol madu ke jantungnya. Tiara kemudian duduk dari pelukan Nico dan kasih sayang di matanya tidak bisa disembunyikan. "Nico, apa yang harus saya lakukan? Kamu sangat baik sehingga saya merasa semakin menyukaimu." "Kalau begitu, teruslah menyukai saya dengan cara ini." Mata Nico tampak penuh tawa, lalu dia mengecup bibir Tiara. Setelah itu, keduanya terus terikat secara emosional satu sama lain untuk sementara waktu. Ketika waktunya tiba bagi Nico untuk pergi, barulah dia meminta ciuman selamat malam lagi. Kemudian dia dengan enggan meninggalkan apartemen Tiara. Tiara berdiri di pintu masuk setelah menutup pintu. Saat dia menyentuh bibirnya yang agak mati rasa, senyum manis yang tidak disembunyikan muncul di wajahnya. Selanjutnya dia pergi ke kamar setelah beberapa saat linglung. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Gary yang bersemangat sedang tidur nyenyak. Pipinya memerah dengan bibir merah mudanya, sepertinya anak itu sedang bermimpi. "Nona Tiara, enak, Macih mau."
Begitu Tiara mendekati Gary, dia mendengar anak itu menggumamkan kata-kata itu dengan suara yang menggemaskan. Dalam sekejap seluruh hatinya luluh. Tiara membersihkan diri dan dengan lembut naik ke tempat tidur. Dia tidak tahu apakah itu aromanya atau sesuatu yang lain. Tetapi Gary segera memeluknya seperti gurita saat dia akan berbaring. "Nona Tiara, peluk." Mendengar kata-katanya, Tiara tidak bisa menahan tawa. Setelah itu, Tiara membantu menyelimuti punggung Gary sebelum memeluknya untuk tidur. Sebelum tidur, Tiara hanya bisa menghela nafas. "Saya sangat senang sekarang."